Selamat pagi para pukater sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini, yaitu hari ke-8 di bulan Januari ini, saya sudah melihat di dalam WhatsApp itu banyak berbagai keluhan. Ada orang yang mengatakan suami saya baru pulang dari Singapura habis mengalami operasi. Ada juga orang yang mengeluh, waduh keuangan saya pada tahun 2025 ini tidak begitu baik. Banyak pengeluaran tetapi tidak ada pemasukan dan berbagai hal yang lain. Itulah para pukaters yang kita alami dalam hidup ini. Banyak masalah. Tetapi jangan lupa, kita punya Tuhan Yesus yang selalu mendampingi kita. Dia akan memberikan jawaban. Dia akan memberikan solusi terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Asalkan kita mau berkomunikasi dengannya. Karena itu, para pukater sekalian, jangan pernah lelah untuk kita berdoa, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya jalan yang akan menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi. Dialah satu-satunya solusi. Karena itu rekan pria Katolik, marilah kita pelajari apa yang perlu kita lakukan. Renungan saya kali ini saya beri judul bahwa kita harus menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita pasti bisa mengatasinya bersama Tuhan Yesus. Hal ini tertulis dalam Injil kita, yaitu di kitab Roma bab 8 ayat 37. Bunyinya demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesuslah yang membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Asal kita mau percaya kepadanya. Nah, karena itu para pukater sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita bangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia adalah solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Kita perlu menyerahkan kepadanya dan percaya atas semua solusi yang Dia berikan bagi kita. Memang kehidupan yang kita jalani saat ini itu berbeda-beda. Ada orang yang usianya telah lanjut, mungkin saat ini dia sedang menderita sakit, menderita masalah keuangan karena kondisi keuangannya yang sudah terbatas. Tetapi banyak juga orang yang masih muda, yang masih bisa berkarya dengan penuh semangat dan mendapatkan hasil yang baik. Misalnya di dalam suatu grup lain yang menceritakan berbagai hal yang terkait dengan permainan saham. Di situ ternyata ada seorang pakar yang mau membantu banyak orang yang mau bermain saham, sehingga banyak yang akhirnya menang. Ya, dalam 4 hari ada yang menang sampai 120%. Hitungannya harian. Nah, karena itu kita juga perlu belajar untuk hal-hal yang baik. Ya. Tetapi kalau kita sudah menang, jangan lupa kita juga perlu berbagi kepada sesama yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita menang, tentu saja ada orang lain juga yang menderita karena dia sedang kalah. Karena dia tidak dapat menikmati hasil yang terbaik. Karena itu rekan pria Katolik, kalau kita sedang berada di atas, kita sedang menang lebih dari pemenang, maka jangan melupakan orang-orang di sekitar kita
yang kehidupannya banyak sedang menderita karena sakit, karena keterpurukan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itulah tugas kita untuk membantunya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Dan Tuhan akan mengingat semua itu. Tuhan akan mengingat yang telah kita lakukan. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, mungkin suatu saat kehidupan kita ada di bawah, kita pun bisa minta tolong kepada mereka. Dan mereka yang pernah kita bantu tidak akan segan untuk berbalik membantu kita. Apalagi bila dia juga mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, karena itu para pukater sekalian, kiranya kita perlu menjadi orang yang memiliki sifat tangan di atas, bersedia memberi, bersedia membantu. Jangan hanya meminta-minta, ini komunitas tangan di bawah yang hanya minta bantuan, tapi tidak pernah memberikan bantuan. Nah, kita perlu menjadi manusia yang seimbang, kita perlu mengasihi orang di sekitar kita, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, para pukater sekalian, hendaknya kita menjadi teladan bagi orang lain bahwa kita adalah perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus yang akan membantu mereka. Jadi jangan segan-segan kita menjadi komunitas tangan di atas yang membantu orang-orang lain. Siapapun mereka. Sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.